PDIP Kota Solo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kota Solo. Mendeklarasikan dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Barisan PDIP Kota Solo bergabung ke Golkar dan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran berapa orang? Untuk malam ini saya hanya mengundang 50 orang. Semuanya mendukung Partai Golkar dan Presiden Prabowo Gibran. Alasan mereka pindah dari PDIP ke Golkar dan mendukung Prabowo Gibran apa? Kalau alasan mereka, saya tidak tanya satu persatu, tapi kesepakatan bersama, karena memang beliau adalah Jokowi mania ya, Jokowi mania. Kemudian Gibran juga sudah disaksikan bagus sebagai wali kota Surakarta, perkembangannya juga sudah tercapai bagus. Nah, sehingga beliau pindah dari PDIP ke Prabowo Gibran. Ya, dari Partai Golkar Surakarta, calon legislatif Kota Surakarta nomor urut 4. Dan saya membawa simpatisan atau pengurus PDIP Kota Surakarta. Pengurus PDIP Kota Surakarta. Pengurus PDIP Kota Surakarta, khususnya Kecamatan Lawian, untuk bergabung di Partai Golkar dan mendukung saya di PDIP Kota Surakarta. Kemudian tegak lurus, karena Partai Golkar adalah pengusung Gibran, maka tegak lurus mendukung Presiden Prabowo Gibran. Pemberitaannya. Dengan laporan ini tadi bisa ceritakan seperti apa? Ya, biar kuasa hukum saya masih menceritakan ya. Oke, siap. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBHR DPC PDI Perjuangan Surakarta telah mendampingi klien kami Bapak Suharsono SMH yang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Hari ini kami telah melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penyebaran berita bohong, dan telah diterima oleh unit 5 dengan bukti laporan pengaduan sebagai berikut. Dan klien kami tadi telah diperiksa, dimintai keterangannya, dan ada 10 pertanyaan yang ditanyakan pada klien kami. Lebih lanjut kami kembalikan Pak Harsono terkait soal barangkali ada pertanyaan terhadap 10 pertanyaan tadi. Substansi pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama, apa yang dilaporkan? Yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik dan atau penyebaran berita bohong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kerugian yang ditimbulkan atas pencemaran nama baik tersebut ya. Saya mengatakan bahwa saya secara pribadi dan seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta merasa dirugikan secara imaterial. Jika ditanya apa itu imaterialnya, kami kehilangan martabat kami selaku pengurus yang tidak mengundurkan diri tetapi dinyatakan sebagai mengundurkan diri. Itu berarti kami telah dinilai tidak loyal, kami tidak menepati sumpah janji kami selaku pengurus DPC. Ini yang merupakan substansi. Sedangkan yang lain adalah kapan itu dilakukan, melalui apa dan sebagainya, itu sudah kami jawab. Dan kami lampirkan juga dokumen SK kepengurusan DPC yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan dan juga SK
pengurus anak cabang yang dikeluarkan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Di samping itu kami juga sampaikan satu keping VCD yang berisi pernyataan bohong, pernyataan yang mengandung pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Teradu. Saya kira itu. Pak, dengan adanya kasus ini sendiri mungkin supaya tidak terjadi di kemudian hari seperti apa, Pak? Ya, saya ingin kasus ini diproses sampai ke pengadilan untuk memberi pembelajaran kepada Teradu atau siapapun untuk berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu yang menyangkut eksistensi orang lain. Jadi kalau bicara masalah orang lain ini harus hati-hati ya, karena bisa kemudian masuk dalam perangkap hukum pencemaran nama baik atau berita bohong dan sebagainya. Jadi ketika nanti ada putusan pengadilan dan itu terbukti, ini akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak ya untuk berhati-hati. Saya kira itu. Pak, sedikit flashback aja Bapak, mungkin terkait bisa ceritakan seperti apa sih Pak duduk permasalahan hingga berujung dari kasus hukum ini sendiri? Ya, jadi saya menerima WhatsApp dari kolega saya, teman pengurus DPC. WhatsApp itu isinya adalah sebuah link. Ketika link itu saya buka, ternyata itu link Instagram milik Sulpos. Di dalam Instagram yang saya buka tadi ada pernyataan dari seseorang yang kami duga namanya Insinyur Margono yang menyatakan bahwa kami membawa pengurus PDI Perjuangan Kota Surakarta khususnya yang di Laweyan dan mengundurkan diri, kemudian mengikut saya, dan karena mendukung Partai Golkar, karena Partai Golkar itu mencalonkan Prabowo dan Gibran, maka kami tegak lurus kepada Prabowo dan Gibran. Nah, ini bentuk kebohongannya adalah disebutkan bahwa pengurus PDI Perjuangan Kota Surakarta. Padahal di situ sudah diklarifikasi oleh beberapa teman yang di bawah itu nggak ada yang pengurus. Dan kami yang pengurus membuktikan melalui SK bahwa kami pengurus dan tidak pernah mengundurkan diri. Nah, ini nanti biar pembuktian dan penilaian dari pengadilan yang akan memutus perkara. Artinya untuk ini sendiri beliau Bapak Margono dilaporkan ke sini ya? Ya, ya betul. Karena yang statement di video itu. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Saya dari Teradu,